Mereka itu tidak merasa memberikan saran atau masukan terhadap rancangan kitab undang hukum acara pidana. Nah ini kan tapi kan udah ketok palu nih Prof nih. Udah ketok palu kemarin. Nah beberapa lembaga, terutama yang kenceng semalam tuh kan BEM Undip sama BEM mana ya, itu mereka merasa namanya ya dicatut lah karena kenyataan tidak pernah diajak dalam mengkajinya gitu kan. Berarti kan mereka bukan konsideran. Nah, ini gimana, Prof? Ya mereka kalau merasa dirugikan bisa melakukan laporan ke Majelis Kehormatan Dewan, ke DPR itu. Laporkan siapa-siapa yang mengesahkan itu, yang mencatut nama masyarakat sipil. Nah, kalau dari Prof sendiri selaku akademisi hukum nih, memandang KUHP baru ini bagaimana, Prof? Ya seburuk-buruknya rencana kitab undang acara yang baru ini ya lebih bagus daripada kitab undang-undang yang lama begitu. Nanti kita bisa evaluasi lagi misalkan per 5 tahun atau per 10 tahun ke depan. Karena ini emang rancangan kitab undang-undang yang lama itu nomor 881 itu ya masih cenderung otoriter dibanding dengan yang terbaru begitu. Nah, malah kan yang sekarang disahkan banyak pengamat yang seperti pasal 16 yang penyadapan. Yaitu kan ya mungkin secara apa ya itu walau penyadapan ya bentuk represivitas state aparatus itu, Prof. Gimana, Prof? Iya, ya bagus ada kehati-hatian dari masyarakat sipil untuk mengontrol ya, penegak hukum kan jangan sampai menyalahgunakan gitu ya. Ini kan nanti pengawasannya oleh lembaga-lembaga eksternal misalkan kepolisian oleh Kompolnas, kejaksaan oleh Komjak, ya kan misalkan itu perlu diawasi KPK oleh Dewan Pengawas KPK-nya itu harus dikontrol dan juga masyarakat sipilnya harus kuat. Jangan sampai ya mereka tidak mengawasi berlakunya kitab undang-undang hukum acara pidana. Nah kan berarti kan baru ketok palu ini berarti harmonisasi nih. Dan tapi masyarakat merasa pengennya sosialisasi sebelum disahkan gitu ya. Tapi kan di masa harmonisasi ini masih bisa nggak semisal ada pasal-pasal yang dianggap apa ya bermasalah bisa diajukan lagi misal ke MK dituntut apa dirubah itu Bisa, nanti bisa aja diajukan ke MK kalau emang ada pasal-pasal yang dianggap merugikan. Nanti ya, di MK nanti bisa diajukan ya, setelah diundangkan nanti oleh Mahkamah oleh negara. Sarannya begitu aja saya kira ya. Tapi tadi kata Prof sendiri KUHP yang baru ini lebih manusiawi. Manusiawi. Ada di sana salah satu klausul ya. Restoratif justice system. Jadi ada istilah pendekatan restoratif justice apa? Ya pendekatan bahwa kalau ketika ada kasus para pihaknya sepakat untuk berdamai ya berdamai, tidak akan dimasukkan ke penjara. Nah ini untuk mengawasi ini kan tabu ya kadang kan orang kan sangka lah jadi restoratif justice ya kadang damai malah jadi ada tendensi pemerasan atau apa itu. Ya sekarang tinggal tugas masyarakat sipil aja mengawasi sebaik-baiknya pelaksanaan ini dan berteriak sekencang-kencangnya supaya tidak kejadian yang ditakutkan begitu saja. Karena kalau kita tidak sahkan juga cukup repot ke depannya ya. Karena kan kita sekarang kitab undang hukum pidana sendiri yang materialnya kan berlaku nanti per 2 Januari 2026. Makanya perlu hukum acaranya yang selaras. Sehingga ini baiknya ya kita lihat saja ke depan sambil kita bisa jaga lewat MKD. Kalau memang anggota dewan itu dirasa oleh kita itu misalkan melakukan upaya mencatut nama atau juga nanti di MK kita bisa hadang di sana sehingga pasal-pasal tersebut kita bisa dibatalkan ataupun disempurnakan oleh MK begitu. Oke, garis bawahi yang poin yang pasal penyadapan dan penyitaan APH bisa menyita misal benda elektronik perangkat seperti gadget, laptop, PC dan sebagainya
semisal dalam mereka menyadap terindikasi ada hal-hal yang melanggar gitu. Tapi kan itu belum ada pembuktian atau apanya langsung ditarik itu. Dalam dunia penegak hukum kan masing-masing punya disiplin ya, disiplin pegawai. Dan mereka diadukan ke kode etik. Misalkan jaksa yang menyita bisa ajukan kode etik ke kejaksaan, ke jaksa pengawas, jaksa pembina, polisi diadukan misalkan ke Irwasum atau ke Propam. Saya rasa masyarakat juga harus berani untuk melakukan itu. Tapi ini diskursus terutama di media sosial hari ini yang belakang ini udah ada sebulannya, bahwa pasal itu kan jadi polisi tidak perlu lagi izin dari pengadilan untuk menindak, walaupun baru lidik pun udah bisa langsung nangkap gitu. Saya pasal itu terus terang belum saya baca secara detail ya, apa celahnya di mana. Pada intinya mah semua tindakan penyadapan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contohnya di undang-undang tentang telekomunikasi boleh melakukan penyadapan. Yang penting tadi ada syarat-syarat kenapa dia dilakukan penyelidikan melalui upaya kegiatan penyadapan. Tetap berarti ini kan saya juga kan ini hanya diskursus ya, belum baca juklak ininya ya aslinya. Jadi kan tapi kalau memang benar ketika seperti itu ya represif banget gitu ya, masih mending dulu kan full data full bucket baru ke nyidik baru bisa nindak gitu ya. Kalau sekarang katanya baru lidik pun udah bisa langsung. Pada prinsipnya kalau penegakan hukum ada dua ya, penyelidikan dan penyidikan. Nah, penyelidikan sudah bisa penegak hukum melakukan upaya-upaya hukum untuk mencari peristiwa hukumnya apa. Nah, ketika misalkan penegak hukum ya mencari itu, tentu kan ada pengawas penyidik di atasnya. Dalam organisasi penyidik itu ada pengawas penyidik, koordinator pengawas penyidik itu ada. Itu kalau dijalankan sesuai dengan kaidah kode etik mereka tidak akan bermasalah. Berarti tetap ke ini ya, kayak SOP gitulah. Ada SOP-nya. Tidak ada masing-masing awas penyidik gitu ya. Gitu. Itu mungkin sedikit dari saya gitu ya. Pandangannya, terima kasih.